Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama CV di sini. Ya, hari ini kita akan membahas ya beberapa hal mengenai closing besok. Hari ini Bitcoin sempat sedikit naik dikit ya, meskipun nggak banyak, dan aku baru TP Solana aku yang di open 2 hari yang lalu. Sempat floating profit lalu minus lagi dan baru profit tadi. Ya udah aku TP aja karena aku melihat indikasi yang cukup tidak baik daripada Bitcoin. Oke, sebelum kita bahas ke yang lain, maksudnya yang kayak Ethereum ya, kayaknya hari ini tuh shining, shimmering, splendid banget gitu ya. Terus kita bahas juga nanti BNB dan juga BTC Dominance kayak gitu, oke? Jadi langsung aja kita bahas dulu BTC-nya, let's go. Nah, tadi aku sempat buat sinyal long ya di OKX ya, kan bisa lihat ini longnya di sekitar 118.000 ya, dan memang benar-benar belum naik di 118 sampai 118.3 aja tadi, dan bahkan itu belum TP1. TP1-nya 118.461 ya. Kalian bisa lihat sendiri dia masih sepertinya mereject di sini. Nah, ini ada dari something ya. Ini ada dari something ya kalau kita perhatikan di sini, yaitu adalah supply. Ya. Kalau kita melihat yang supply mulai banyak terbentuk gini, ya, artinya ini mulai mengindikasikan bahwa market ini punya sesuatu yang cukup mulai ada arah kepada penjualan kayak gitu. Apalagi besok Senin ya. Jadi sebenarnya aku percaya aja sih kalau misalnya besok Senin itu mau koreksi, itu aku percaya terlebih dilihat dari dari indikatornya. Ya, dan let's say misalnya besok terjadinya koreksi, maka itu adalah sehat ya, karena aku lebih suka Senin koreksi ya. Kalian tahu ya, ASEAN Monday manipulation ya, aku lebih suka kalau hari Minggu itu koreksi sehingga hari Senin itu koreksi sehingga hari Selasa sampai hari Kamis besar kemungkinan dia akan naik kayak gitu. Nah, jadi so far kalau kita tarik dari trend line ini sebenarnya masih on the trend line kayak gitu. Nah, jadi satu hal yang perlu kalian waspadai yaitu adalah ketika trend line di sini itu terjebol. Kalau trend line di sini terjebol, ini mengindikasikan berbahaya. Nah, maka kita bisa tunggu di area sekitar di sini ya, di sekitar 116 ribuan sampai ya 116 ribuan ini, 116.7 sampai 116.1 ya. Nah, 1167, 1161. Nah, itu adalah zoningnya. Kalau misalkan besok terjadi, atau nanti malam deh, kita kayaknya nggak sampai besok atau nanti subuh ya, terjadi correction kayak gitu ya. Nah, ini untuk BTC aja karena aku pakai Fibo, dan kemungkinan juga di Fibonya ini dia akan bermain atau zoning terlebih dahulu kayak gitu. Nah, jadi ini buy SNR aja. Jadi so far kalau kita lihat ini marketnya kayak playing range di area di situ aja. Dan kemudian kalau kita lihat di sini ya, si Ethereum masih overbought dan masih mencoba naik sangat tinggi sehingga udah ada 2 double bear diff di sini ya. Kita melihat udah ada double bear diff dan seharusnya it should be down ya. Nah, bukan down, koreksi. Ya, kalau koreksi ada possible untuk ke 3578 sampai 3478 di area demand 4 jamnya ini ya. Kita akan tunggu di area ini. Ini bukan buy Fibo tapi ini buy SNR atau support and resistance. Oke. Nah, ini untuk Ethereum. Jujur aku udah jual sekitar 60%, sisa 40% lagi Ethereum aku ya. Lebih dari setengah udah aku jual kayak gitu ya. Sisa 40%. Kenapa bang? Ya aku jual kemarin di 3.600-an ya. Kemudian dia sempat turun. Kemudian dia naik lagi. Ya sebenarnya nggak masalah lah. Cuman naik dikit lah ya. Nah itu naiknya pun kalau misalnya per biji ya. Misalnya aku hold di 3.600 ya. Dia naik ke 3.700 itu paling $100. 1 juta lah ya kan. Nggak seberapa lah gitu per bijinya ya. Memang kalau dihitung banyak ya lumayan juga sebenarnya ya. Nah, terus kita bahas lagi BTC Dominance, yang mana BTC Dominance ini masih sangat-sangat agresif ya, impulsif, agresif movement ya, yang mana mengindikasikan kalau kita perhatikan memang mostly di sini orang itu melakukan trading di altcoins kayak gitu ya. Sekali lagi ya, mostly di sini kita lihat orang itu tradingnya di altcoins ya. Kenapa di altcoins? Ya karena di altcoinsnya ini ya yang menjadi momentum sehingga bisa cuan yang luber kayak gitu. Tadi pagi aku udah sempat TP ya,
dan itu modalnya benar-benar receh banget ya, jadi sekitar hampir $100 ditambah dengan tadi kalau misalnya masih hold Ethereumnya ya $100, karena aku sempat ngelong tadi malam Ethereum di 3.570 kalau nggak salah, sekarang udah 3.700. Gila ya, kalau aku hold ya masih harusnya luber. Kenapa aku TP ya, karena aku mikir ini hari Minggu ya, Minggu ke Senin itu adalah total paling banyak aku SL sejauh ini ya, sampai maksudnya sampai hari ini, meskipun aku udah nggak pernah mengulangi kesalahan tersebut ya. Kalau tahun-tahun lalu masih lah, dari 2024 itu masih sering banget SL di Minggu sama Senin. Kalau sekarang benar-benar aku hindarin sehingga win rate aku masih oke-oke aja kayak gitu ya. Nah, jadi so far kita masih menyaksikan dominan seperti ini ya. Sebenarnya harapan aku sih BTC itu sideways saja, jangan yang terlalu dump segimana jauhnya, dan semoga BTC itu ya di situ-situ aja ya, 116, 117, 116, 117, sehingga tidak memunculkan tidak memunculkan dominance yang spike out gitu ya. Nah, intinya ya kita santai-santai aja ya. Kita menunggu mereka di area-area terbaiknya, dan kalau misalnya dia hitungannya turun ke sini pun itu tetap hitungannya SW atau sideways ya. Jadi dia akan turun ke bawah baru dia naik lagi ke atas, dan mungkin bisa possible membentuk yang namanya adalah dobot atau double bottom. Misalnya nih kalau dia ke sini bisa aja ya. Tapi yang jelas kita tunggu sampai area dan harga itu bagus. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih nonton video ini. See you next video. See you on the Asian Monday Manipulation tomorrow. Bye bye.